Selamat pagi pemirsa. Hal utama yang dikhawatirkan para pegiat anti korupsi dan masyarakat setelah pencabutan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi narapidana kasus korupsi, narkotika, dan terorisme menjadi kenyataan. Sejak aturan itu dicabut, remisi untuk terpidana korupsi terus diobral. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 26 Agustus 2025 dengan tema Akhiri Obral Remisi Napi Koruptor bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti pemirsa dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat, Bang? Sehat. Sehat karena habis dapat obral. Orang biasanya kalau bicara obral, Bang, itu menyangkut harga barang, orang senang. Wah, ini barangnya bagus, harganya murah. Tapi kalau kita bicara obral remisi napi korupsi, ini bagaimana nih, Bang? Iya, kalau obral barang di pasar, orang pasti gembira kan? Iya. Wah, ceria, sumringah kata orang Jawa kan? Iya, iya. Tapi ketika remisi yang diobral, itu langsung menyakitkan buat rakyat kan? Menyinggung rasa keadilan. Pokoknya itu mencederai rasa keadilan. Dan itu, dan sakitnya itu langsung ke hati yang paling dalam. Langsung kena tusuk gitu. Iya. Kok begini sih? Kok seenaknya aja? Kok sebegitu indahnya nasib para koruptor ini? Kan gitu kan. Anda bisa lihat nggak sekarang ini kan? Kalau dulu korupsi itu kan 10 M, bahkan ratusan juta. Sekarang nggak ada lagi. 300 triliun. Triliun ya? Oh, 300 triliun. Ratusan lagi. 300 triliun. Wow. Timah, gitu kan. Terus 197 triliun. 197 triliun. Pertamina. Terus ada lagi 100 sekian triliun. Sekian puluh triliun dan seterusnya. Artinya apa? Korupsi ini dari waktu ke waktu memang makin besar. Makin melonjak ya? Mungkin tahun depan, mungkin 1000 triliun. Itu kan terjadi tuh. Bisa. Nah, itulah sebabnya dari dulu kan korupsi ini kan dinyatakan kejahatan luar biasa. Dia disamakan dengan kejahatan narkotika, terorisme. Kejahatan luar biasa. Untuk apa? Maka kejahatan seperti ini juga harus penanganannya luar biasa. Luar biasa juga. Nah, salah satu sebetulnya untuk apa ini, untuk membuat pelakunya itu jerah. Salah satu remisi tidak diberikan untuk koruptor. Tidak mudah diberikan gitu. Tetap ada. Ada sesuatu yang lebih sulit. Tapi tidak mudah. Oke, Bang, pertanyaannya adalah begini, Bang. Kembali lagi ke bagian awal dari editorial. Itu kan sebenarnya sudah diatur di PP nomor 99 tahun 2012. Masalahnya PP itu yang mempersulit remisi bagi koruptor sudah dicabut. Itu salah siapa? Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 26 Agustus 2025. Akhiri obral remisi napi korupsi. Akhiri obral remisi napi korupsi. Hal utama yang dikhawatirkan para pegiat anti korupsi dan masyarakat setelah pencabutan peraturan pemerintah PP nomor 99 tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi narapidana kasus korupsi, narkotika, dan terorisme menjadi kenyataan. Sejak aguran itu dicabut, remisi untuk terpidana korupsi terus diobral. Dengan pencabutan PP tersebut, aturan pemberian remisi pada narapidana tindak pidana korupsi akan mengacu pada PP nomor 32 tahun 1999 yang tidak mengenal pengelompokan pada narapidana tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkoba. Artinya, narapidana perkara khusus seperti korupsi menjadi lebih mudah untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat karena aturan pengetatan yang ada telah dibatalkan. Narapidana korupsi sama seperti narapidana umum, bukan lagi pelaku kejahatan luar biasa.
Pencabutan PP itu menjadi berkah luar biasa bagi koruptor. Bukan hanya yang sedang mendekam di jeruji besi, melainkan juga yang tengah menyusun strategi mengembat uang rakyat. Maka berbahagialah Setia Novanto bersama ratusan koruptor berkat keputusan yang dibuat Mahkamah Agung MA pada Oktober 2021 itu. Setnov, panggilan mantan Ketua DPR sekaligus terpidana kasus korupsi EKTP yang merugikan negara senilai 2,8 triliun rupiah, itu mendapat remisi dan bebas bersyarat pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus lalu. Bersama Setnov, ratusan koruptor lainnya juga menerima remisi. Ini bukan kali pertama Setnov mendapat remisi. Selama menjalani pemidanaan di penjara Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, ia beberapa kali mendapatkan korting hukuman. Dari mulai masa pidana hingga pembebasannya kini, Setnov nyaris hanya menjalani hukuman selama 8 tahun. Padahal ia divonis 15 tahun penjara. Remisi untuk Setnov dan ratusan koruptor lainnya itu menjadi kado yang sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia. Situasi itu jelas semakin memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak ada lagi pembeda antara narapidana korupsi dan narapidana lain. Padahal korupsi merupakan kejahatan luar biasa, mengenyangkan para pelaku dan keluarga mereka, tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Saat masih ada PP 99/2012, persyaratan pemberian remisi bagi koruptor sangat ketat. Menurut PP tersebut, syarat untuk terpidana korupsi mendapatkan remisi harus memenuhi 2 hal, yakni bersedia menjadi justice kolaborator dan membayar lunas denda serta uang pengganti. Peraturan itu sudah mempertimbangkan dengan sangat baik bahwa korupsi merupakan extraordinary crime, karena itu penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa, termasuk juga dalam hal pemberian remisi. Maka adalah sesat logika jika MA mencabut PP ini dengan alasan semua narapidana memiliki hak yang sama. Praktek pemberian remisi terhadap koruptor juga bakal menjadi preseden buruk yang dapat melemahkan penegakan hukum dan menihilkan efek jera, different effect. Banyak pejabat tidak takut lagi untuk korupsi karena salah satunya dipastikan mendapat remisi asal tidak divonis mati atau seumur hidup. Jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar memiliki komitmen dan serius dalam hal pemberantasan korupsi, aturan pembatasan remisi tersebut, yakni PP 99/2012, harus dihidupkan kembali. Menghidupkan kembali aturan itu akan menegakkan prinsip keadilan dan jadi pintu awal pengembalian prinsip bahwa korupsi ialah kejahatan luar biasa yang mesti ditumpas secara luar biasa pula, bukan malah dimuliakan melalui obral remisi. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana Bu, ini PP 99/2012 yang memperketat remisi bagi koruptor sudah dicabut, sehingga akhirnya secara legal formal ya tidak ada lagi pengetatan remisi bagi koruptor. Pendapat Ibu bagaimana?
inilah kelemahan negara kita ini Pak ya. Semua itu para pejabat kita itu soalnya tidak konsisten dengan apa yang dikemukakan ketika menjabat. Mereka itu semuanya mesti diberi jabatan atau amanah. Mereka itu selalu berkomitmen bahwa ia merupakan garda terdepan untuk pemberantasan korupsi. Tapi kenyataannya kan seperti kita lihat ini. Diobral ya. Jadi juga jangankan untuk amnesti, tapi jabatan, semua jabatan juga di negara kita ini bisa diobral semua. Ya, jadi masyarakat itu artinya kurang percaya lah dengan apa yang dikemukakan oleh pejabat kita. Karena mereka sendiri yang bikin aturan, tapi mereka sendiri yang melanggarnya. Jadi tidak ada konsistensi daripada para pejabat kita ini. Nah itu yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau dia berada di garda terdepan, ya buktikan. Tapi kenyataannya kan tidak ya, bertolak belakang. Jadi inilah salah satu kelemahan negara kita. Sehingga rakyat itu seperti kemarin ya, kalau ada demo ya, itu karena apa? Karena ketidakpuasan masyarakat tentang aturan-aturan yang dibuat dan mereka sendiri yang melanggar. Oke. Nah, jadi inilah sedikit gambaran bahwa kenapa tidak sama dengan teroris ya. Teroris itu bisa-bisa ditembak di tempat. Kenapa kalau koruptor itu malah diberi fasilitas yang mewah di tahanan, ya jadi hanya namanya tahanan, tapi kalau orang ke sana itu katanya ini fasilitasnya mewah ya, melebihi hotel bintang 5. Nah, inilah semua kelemahan-kelemahan daripada pejabat-pejabat kita, sehingga rakyat itu agak-agak jenuh ya sekarang ini melihat tingkah laku daripada pejabat kita yang konsisten, ya? Tidak berpihak kepada atau tidak konsisten kepada aturan yang dibuat sendiri, sehingga mereka sendiri yang akan melanggarnya, dan itulah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin kita. Baik, terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Masalahnya itu Bang Elman, ketika PP nomor 99 2012 sudah dicabut oleh MA tahun 2021, akhirnya tadi seperti di dalam headline news, pejabat Dirjen itu ya, mengatakan ya kalau emang mau memperketat remisi bagi koruptor, ya aturannya diubah lah, entah undang-undangnya, entah PP-nya atau apanya. Bagaimana Bang? Nah, ini kan sebetulnya kan bukan soal mau tidak mau kan. Sekarang pertanyaannya, serius enggak kita ini untuk memberantas korupsi kan itu kan. Itu kan, dan kalau ditanya serius enggak, itu berlaku untuk semuanya. Ya rakyat, ya pemerintah gitu kan. Jadi nggak boleh juga misalnya pejabat bilang, ya kalau mau menghapus remisi, ubah undang-undangnya. Tidak sesimpel itu jawaban. Pertanyaan sekarang, mau nggak? Kan kalau kita dengar berulang kali, Presiden bilang dia kan geram kan. Betul. Bahkan beliau bilang akan mengejar sampai ke Antartika kan. Sampai ke luar angkasa itu juga. Kan penanda bahwa betapa korupsi itu sangat serius. Betul. Bahkan sudah menjadi sebuah budaya jadinya kan itu kan. Dan ini berbahaya. Dan kalau kita tadi kan saya jelaskan, angka-angka korupsi itu kan dari waktu-waktu kan makin besar. Terakhir kan yang paling besar kan Timah 300 triliun nilai korupsinya ya. Pertamina 190 triliun. Hampir 200. Kalau 300 triliun kan berarti hampir 10% dan nilai APBN kan. Oh iya. Nah, kalau tahun depan kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin 1000 triliun. Wah, sepertiga APBN. Sepertiga APBN kan. Nah, wah ngeri. Ini artinya korupsi ini tidak bisa lagi ditangani hanya biasa-biasa. Harus betul-betul penanganannya luar biasa. Salah satu di antaranya itu hapuskan remisi. Paling tidak perketat pemberian remisi. Persulit lah ya. Persulit. Katakanlah misalnya dalam ketentuannya kan disebutkan, kalau dulu kan dikatakan para koruptor, para penjahat ini bisa dapat remisi kalau dia menjadi justice collaborator. Dia membuka kasusnya. Dia membuka kasusnya seterang-terangnya. Dan dia membayar uang pengganti. Dan membayar denda dan seterusnya kan gitu. Nah, kalau ini tidak dilaksanakan kembali, ya kita khawatir korupsinya nggak akan bisa diberantas. Karena jujur aja ya, sekarang orang melakukan korupsi tenang aja. Toh juga nanti ada remisi. Dan Anda bayangkan Leo, ketika pemberian remisi itu, siapa menjamin ketika itu diberikan betul-betul ketat?
Oh. Nah, ini kan biasanya rekomendasi kemudahan seperti itu kan. Itu juga kan konon katanya kan bisa juga dititipi, dipermainkan lah gitu. Nah, ini kan masyarakat juga nggak percaya betul bahwa remisi itu betul-betul karena memang kelakuannya baik dan memang kelihatan dia sudah bersumpah tidak akan mengulangi lagi, dia akan kembali ke jalan yang benar. Itu kan namanya rekomendasi. Bang, kalau ada yang mengatakan ini kalau begitu karena PP sudah dicabut, kan sebetulnya remisi itu kan tidak wajib ya, itu kan opsional dari para pengambil keputusan. Berarti yang harus diperiksa adalah pengambil keputusannya. Dia punya ukuran yang jelas tidak seorang Setia Novanto atau siapapun itu diberi remisi begitu rupa. Kalau memang alasannya tidak jelas, ganti orang itu. Bisa menyelesaikan masalah nggak, Bang? Iya, teorinya bisa. Teorinya bisa? Bisa. Artinya kan tadi kan kita katakan, itu kan subjektif kan? Iya. Nah, siapa yang menjamin bahwa pemberian remisi itu objektif? Betul-betul, dan semua yang berwenang betul-betul memang berendaskan kebenaran, kejujuran. Karena untuk mengukur kelakuan baik seseorang itu kan relatif. Kualitatif ya. Nah, jangan-jangan pakai apa itu? Orang bisa baik kalau ada sesuatunya. Ada sesuatu. Orang tidak akan baik ya kalau dia asin kan gitu kan. Ya kalau asin dia selamanya nggak baik. Tapi kalau ada bisa main mata, kita kan nggak tahu. Berarti PP-nya, Bang, atau apapun aturan itu yang mempersulit atau memperketat pemberian remisi koruptor harus diadakan lagi dong, Bang? Loh, kalau pendapat masyarakat, sebetulnya kan, dikembalikan lagi PP itu, perketat pemberian remisi. Kan kita tidak melarang pemberian remisi. Perketat, persulit. Itu kembalikan seperti itu kan. Dan ini memang harus menjadi tekad daripada pemerintah. Apakah itu bisa akan dilakukan? Kita bahas di bagian berikut. Bang Herman dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Herman, kalau kita mau melihat langkah nyata ya dari keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi, apakah kemudian PP nomor 99 tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi narapidana kasus korupsi, narkotika, dan terorisme itu bisa kita lihat lagi di masa pemerintahan Presiden Prabowo? Semua pasti bisa, Leo. Tergantung kepada keinginan, tekad gitu kan. Jadi kalau tadi kembali kalau kita lihat tekad dan kegeraman presiden, mestinya bisa. Artinya kan pemerintah, ya presiden kan bukan hanya tampak. Dari tindakan-tindakan presiden kan kita bisa lihat bahwa korupsi ini harus diberantas. Kemarin Wamenaker Noel aja dibiarkan. Proses hukum berjalan. Ketika Noel minta amnesti, ditolak. Betul. Artinya itu kan udah firm itu kan. Nyata ya. Nyata itu. Nah, ini mestinya harus diimbangi oleh para penegak hukum yang lain. Terutama misalnya DPR. DPR kan juga bisa mengusulkan pengetatan ini, remisi ini kan. Jadi harus bersama-sama. Jadi jangan juga semua diserahkan kepada presiden. Jadi DPR juga harus ikut. Ambil beban DPR, masyarakat, para tokoh masyarakat, sama-sama kita teriak gitu kan. Karena sama-sama mau memberantas korupsi kan. Demo-demo ini kan sebetulnya kan karena geram kan. Ini kan demo-demo seperti yang di DPR kemarin. Jangan jangan dilihat hanya karena demo ini, demo ini. Memang mereka melihat itu yang paling intinya adalah korupsi. Karena korupsi inilah yang membuat kita menjadi miskin. Betul. Korupsi inilah yang membuat rakyat itu makin melarat. Korupsi inilah yang membuat pertumbuhan makin susah kan gitu kan. Jadi
Oleh karena itu, kenapa kita tidak berusaha untuk memberantas korupsi? Iya. Nah, salah satu untuk memberantas korupsi yaitu harus ada efek jerak. Nah, supaya ada efek jerak apa? Jangan diberikan kemudahan. Remisinya. Jangan diberikan permen lagi kepada mereka. Hukum. Bukan berarti kita melakukan tidak menghargai HAM. Asasi. Mereka para koruptor itu tidak pernah menghargai HAM. Ya ketika dia mencuri, menggarong uang negara itu kan apa yang dia lakukan, Bang? Makanya dengan tidak adanya remisi ini, calon-calon koruptor juga bersiap-siap loh. Akan takut. Nah kalau tidak ada remisi, oke. Nah dia bilang tenang aja. Tapi kalau remisi ditiadakan, calon-calon koruptor juga berpikir ulang. Kalau kita nanti dihukum 20 tahun, untuk 20 tahun loh. Walaupun uang kita tidak disita, nah, jadi kita susah untuk menggunakannya. Sebetulnya kan dia buat sejalan, remisi dihapus, diperketat, dipersulit. Lalu juga misalnya kan ketika mereka katakanlah PK dan sebagainya, jangan juga dimudahkan gitu kan. Iya. Dan hukumannya juga tetap harus maksimal. Iya. Coba kalau misalnya dari awal, hukuman minimal 20 tahun. Iya. 20 tahun seumur hidup, 20 tahun seumur hidup, gitu aja. Berapa besarnya nilainya? Konsisten ya? Konsisten aja, asal korupsi 20 tahun. Iya. Hukum seumur hidup. Iya. Kalau hukuman mati saya nggak setuju. 20 tahun seumur hidup, 20 tahun seumur hidup. Iya. Nah, konsisten semua, itu akan memberikan efek jerak. Oh jangan, masuk 20 tahun saya di penjara, masuk seumur hidup saya di penjara. Tapi kalau dengan sekarang, sudah hukuman ringan, diberikan remisi lagi. Happy sekali. Happy sekali. Oke, kita harap Bang apa yang kita bicarakan di tempat ini akan menjadi materi bagus untuk kemudian mewujudkan lagi, mengadakan lagi PP serupa supaya kemudian kita benar-benar melakukan apa yang kita katakan memberantas korupsi. Mudah-mudahan. Bang Mas Saragih, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen serius memberantas korupsi, maka aturan pembatasan remisi yaitu PP 99/2012 harus dihidupkan lagi. Menghidupkan kembali aturan itu akan menegakkan prinsip keadilan dan menjadi pintu awal mengembalikan prinsip bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditumpas dengan luar biasa pula, bukan malah dimuliakan melalui obral remisi. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.